Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Zaki dengan NIM A1B125141. Jadi saya di sini akan menceritakan sebuah novel karya Terelie yang berjudul Bumi. Buku Bumi ini bergenre fantasi. Nah, jadi di sini sinopsisnya itu adalah: namaku Raib, usiaku 15 tahun, kelas 10. Aku anak perempuan seperti kalian, adik-adik kalian, tetangga kalian. Aku punya 2 kucing, namanya si putih dan si hitam. Mama dan papaku menyenangkan, guru-guru di sekolah seru, teman-temanku baik dan kompak. Aku sama seperti remaja kebanyakan, kecuali satu hal. Sesuatu yang kusimpan sendiri sejak kecil, sesuatu yang menakjubkan. Namaku Raib dan aku bisa menghilang. Jadi di sini ada anak Raib yang mempunyai kekuatan, dia bisa menghilang. Dulu pas kecil, dia itu sebelumnya belum menyadari kalau dia mempunyai kekuatan. Nah, ketika dia bermain petak umpet bersama orang tuanya dan dia refleks menyembunyikan tangannya seperti ini, nah, seketika dia menghilang dari pandangan semua orang. Singkat cerita, dia mempunyai teman bernama Sally dan mempunyai teman bernama Ali. Tapi Ali ini adalah seorang biang kerok di sekolah. Dia selalu datang dengan pakaian kusut, rambut berantakan. Tetapi Ali ini adalah seorang jenius. Semua orang tidak tahu kalau dia jenius, tapi guru-guru dan teman-temannya selalu bilang kalau dia ini seorang bodoh karena tidak pernah mengerjakan PR dan selalu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan tidak masuk akal. Terkadang guru juga terdiam akan pertanyaannya si Ali. Singkat cerita, nah suatu ketika Raib ini merasa kucingnya tidak ada di rumah, si hitam. Nah, dia bertanya kepada orang tuanya, "Mah, lihat si hitam?" Tapi orang tuanya ini bilang orang tuanya itu bilang kalau dari tadi si hitam itu ada di rumah. Nah, tapi yang anehnya itu orang tuanya tidak bisa melihat si hitam. Dari dulu ketika si Raib mendapatkan 2 kucing ini di depan pintu, dia bilangnya si putih dan si hitam seakan-akan kucing itu ada 2. Nah, papa dan mamanya Raib ini mengiyakan saja kata anaknya pas ketika masih kecil, karena mereka menyebutnya itu cuma 1 kucing. Maksudnya si putih atau si hitam. Ternyata si hitam itu tidak bisa dilihat semua orang kecuali Raib sendiri. Nah, karena si hitam hilang, tiba-tiba di dalam kamarnya itu muncul sesosok tinggi, kurus, berpakaian serba hitam, dan tatapan matanya itu sangat amat tajam, mencekam. Nah, dia berkata, "Halo gadis kecil." Dia memperkenalkan dirinya kalau itu adalah Tamus. Nah, Raib ini mempunyai guru matematika yang bernama Miss Selena, tapi anak-anak menyebutnya Miss Keriting. Pada suatu sore, Miss Selena ini memberikan buku PR matematikanya ke rumah Raib, dan itu agak mencurigakan karena di zaman yang sudah modern itu jarang sekali guru-guru yang mau berdatangan ke rumah untuk mengasihkan evaluasi kepada anak murid dan memberikan langsung buku PR-nya ke rumah mereka. Jadi memang itu sangat salut kepada Miss Keriting tadi. Nah, kembali kepada sosok tinggi kurus tadi, dia muncul lagi di cermin kamarnya Raib. Nah, di situ dia menunjukkan ada si hitam, kucingnya Raib yang hilang tadi. Nah, si hitam itu tiba-tiba menjadi besar dan mencekram si putih. Ternyata si hitam ini adalah mata-mata Tamus dari sejak Raib kecil. Jadi di situ si hitam mencekram putih. Dan si Tamus itu mengancam Raib untuk menghilangkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Karena Tamus ini melatih si Raib untuk melatih kekuatan menghilangnya Raib. Nah, di situ Raib mengancam Raib untuk segera menghilangkan barang-barang karena dia tuh melatih kekuatan Raib. Di situ dia sudah terdesak dan akhirnya dia bisa menghilangkan si hitam itu tadi. Itu sebenarnya suatu pertunjukan yang menakjubkan bagi si sosok tinggi kurus tadi. Nah, dia akan kembali lagi besok untuk melatih kekuatan Raib. Singkat cerita, pada suatu hari Sally dan Raib ini ingin makan siang dan keadaan sekolah itu tidak sepi. Terus tiba-tiba pas mereka sedang berjalan, sebuah tiang listrik itu jatuh mau menimpa mereka. Mereka di situ lari dan tiba-tiba Sally itu bisa menangkap kabel listrik muatan besar itu tadi, dan sekitar tangannya itu dipenuhi dengan listrik. Nah, sudah menangkap tegangan listrik itu tadi, tetapi mereka juga tidak dapat menghindari tiang listrik yang akan jatuh. Nah, di situ karena si Raib itu belum terlalu mahir dalam kekuatannya, dia bingung bagaimana caranya untuk menggunakan kekuatannya, tapi dia percaya kepada dirinya dan tiang listrik itu menghilang. Di situ mereka sama-sama kaget, ternyata mereka mempunyai kekuatan. Nah,
Ternyata di antara kedua mereka tadi itu ada Ali yang menyaksikan mereka. Di situ juga dia panik dan membawa mereka berdua. Tapi dia itu di situ dia juga shock melihat kejadian itu, tapi dia bersikap dewasa untuk membawa mereka ke tempat yang lebih aman agar tidak dicurigai oleh orang-orang setempat. Nah, mereka pergi ke aula. Di aula itu mereka istirahat sebentar dan tiba-tiba seperti ada suara gelembung yang menutupi semua ruangan di aula itu tadi. Seperti ada orang yang datang dari kejauhan tapi tidak ada wujudnya. Nah, mereka tiba. Ternyata itu adalah sekelompok pasukan Tamus dari klan Bulan. Di situ kedatangan Tamus ini ingin menjemput Raib untuk membawanya ke klan Bulan. Di situ mereka bertarung dan akhirnya datang Miss Keriting. Ternyata Miss Keriting juga mempunyai kekuatan yang lebih baik. Nah, di situ pontang-panting mereka bertarung dan akhirnya Miss Keriting menyuruh Raib untuk membuka portal dari buku matematika tadi. Ternyata itu adalah buku kehidupan yang diwariskan kepada seorang putri asli dari klan Bulan, yaitu Raib. Di situ mereka membuka portal untuk misalnya di situ sendirian melawan beberapa pasukan itu, tapi misalnya menyuruh mereka untuk segera pergi dari aula itu tadi. Awalnya Raib tidak mau, tapi didesak oleh misalnya dan mereka pergilah memasuki portal lubang hitam itu tadi. Dan mereka tiba di sebuah kamar dengan ruang-ruangan yang tinggi. Di situ mereka bertemu keluarga yang bernama keluarga seorang desainer. Nah, desainer itu bernama Ilo, Faye, dan O. Kalau kita gabungkan menjadi I love you. Dan mereka punya anak pertama bernama Ili, singkatan dari gabungan kata mereka itu tadi. Sekarang cerita mereka bertarung lagi bersama Tamus. Di situ mereka bertarung lagi bersama Tamus dibantu dengan pasukan bayangan. Nah, mereka juga berkenal seorang dengan pustakawan terkenal bernama Af. Af ini mempunyai teknik penyembuhan terbaik. Dia bisa menenangkan seorang, bisa menyembuhkan sakit seseorang. Nah, ketika mereka bertarung itu ternyata ada satu lagi